Saya dikasih satu lembar kertas yang udah ada tulisannya, amalan-amalan, di mana amalan itu yang bisa menghadirkan jin yang bisa membantu saya, Kang Odeng. Itu amalannya gimana? Bisa baca? Amalannya pada waktu itu cuman Fatihah, Kang Odeng, kirim sama leluhur ya, biasa sama leluhur saya lah, sama Nabilah gitu. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari Madura. Jauh-jauh dari Madura ke Banyuwangi ingin mengisahkan kisahnya yang pernah melakukan ritual pesugihan uang goib. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam, Kang Odeng. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dari Madura ke Banyuwangi naik apa, Mas? Naik bus. Naik bus? Sekitaran 15 jam kalau nggak keliru. Masya Allah. Loncat kan ya, naik kapal juga ya? Kapal bisa, tapi karena ada jembatan sekarang ya? Jadwal pagi kapal, jadi berangkat malam tadi malam ya. Masya Allah. Kegiatannya apa ini Mas Agus di rumah? Kegiatan masih tetap bisnis, pengiriman burung, tapi ya karena kondisi, jadi ada lagi ya jual ayam potong, ngecer di rumah. Ya, itu awal ceritanya pada tahun berapa Mas Agus? Dan awal ceritanya gimana? Kok katanya Mas Agus ini pernah melakukan ritual pesugihan uang goib? Sekitaran pada tahun 2019 mengalami oleng. Waktu itu masih belum kolet, Kang Odeng gitu. Tahun 2019 sekitar pertengahan. Jadi penghasilan sama pengeluaran udah nggak nutupin, jadi bingung lah. Akhirnya cari informasi ke teman-teman lah, ke saudara, masalah jalan pintas gitu. Suatu ketika datanglah ponakan gitu, kemudian ke rumah, ya silaturahmi, utama silaturahmi ke rumah, tanya-tanya keadaan saya, ya beginilah. Jadi dia cerita gitu, ada salah seorang si A, dia bisa sering mengantarkan gitu pada waktu itu. Oh, jadi saya setuju juga, Kang. Jadi keesokan harinya saya silaturahmi ke si A itu gitu. Rumahnya ya dekat, nggak mau memakan waktu gitu. Jadi saya samperin, saya silaturahmi ke si A itu, tanya-tanya gitu. Jadi dia nawarin dua. Yang pertama itu ke Jawa Tengah, sekitar Jawa Tengah. Yang kedua Situbondo. Tapi yang di Jawa Tengah itu masih proses, Kang Odeng gitu. Itu pun tempatnya saya tahu gitu. Prosesnya juga saya tahu sudah gitu. Saya sampai bilang ke si A ini, kalau masih proses Pak, saya nyawa udah di leher, kata saya. Masalah utang gitu, masalah keuangan saya butuh cepat. Nah, kalau yang cepat yang ini di daerah sekitar Situbondo. Terus dia bilang dia cepat untuk mengatasi masalah, tapi biayanya besar. Saya bilang, Kang Odeng, masalah biaya gak dipikirkan, berapapun saya siap gitu.
Oh, dia nanya lagi, kapan berangkat? Loh, lebih cepat lebih baik, Pak. Lebih cepat lebih baik. Kalau sampean besok malam bisa, ya besok malam berangkat. Oke, dan deal, saya pulang Kang Odeng ke rumah. Jadi rembukanlah sama istri masalah biaya-biayanya. Besokan harinya sekitaran setelah duhur, sekitaran jam 1 jam 2 lah, saya telepon rental Kang Odeng. Saya telepon, apa bos? Saya nanti sebelum jam 10 malam saya sediakan mobil sama plus sopir gitu. Saya pakai berapa hari bos? Paling 1 hari 1 malam. Siap bos. Ada 1 mobil nggak dipakai. Udah siapan udah pengodeng. Mobil ada. Ya, saya hubungin si A yang siap mengantar itu, bahwasanya jam 10 malam kita berangkat. Nyampe malam Kang Odeng sekitaran jam 7, ibu telepon Kang Odeng. Ibu telepon, kok ibu telepon kata saya. Jadi saya nggak diangkat sama saya. Telepon dari ibu. Bentar lagi ibu telepon HP istri. Ngasih tahu bahwa om saya yang ada di rumah sakit meninggal. Pada waktu itu. Om saya itu perkiraan 5 hari udah di rumah sakit Kang Odeng. Sakitnya memang parah. Jadi nggak lama, setelah ibu telepon, ada yang datang lagi Kang Odeng, motor, gitu. Kok kayak motornya bapak bunyinya itu Kang Odeng, gitu. Jadi saya kabur Kang Odeng ke kamar, gitu. Ke kamar ngumpet, saya kasih tahu sama istri, saya bilang aja sama bapak. Suami saya udah tadi berangkat setelah maghrib jemput barang ke Surabaya. Jadi ya bapak nyampe ke rumah, ya bilang istri Kang Odeng kayak gitu alasannya. Padahal om untuk mengantarkan om di liang lahat itu harus saya Kang Odeng, karena anaknya perempuan 2, om tinggal 1, om saya yang laki-laki, berarti kan otomatis ponakannya yang di liang lahat saya kan, gitu. Itu tetap jam 10 berangkat Kang Odeng. Jadi di perjalanan nggak ada masalah, tetap berangkat. Nyampe lah pagi sekitaran Situbondo. Lokasinya saya nggak tahu, daerahnya nggak tahu, pokoknya sekitaran Situbondo. Nyampe lah ke rumah si paranormal tuh. Cerita permasalahan saya, paranormal itu perempuan gitu. Dia siap membantu dengan uang gaib. Gitu. Lama kelamaan saya dipanggil ke suatu kamar. Jadilah di situ transaksi ya mengenai biaya operasional lah, sejak sesajen apa gitu. Keluarlah lagi saya Kang Odeng gitu. Sebentar lagi saya dipanggil lagi ke kamar lagi. Sampai di kamar ternyata si suami yang ada di kamar. Saya dikasih 1 lembar kertas yang udah ada tulisannya amalan-amalan, di mana amalan itu yang bisa menghadirkan
jin yang bisa membantu saya, Kang Odeng. Cuman hati sudah hampa, Kang Odeng, pada waktu itu. Dari rumah mintanya instan, kok nyampe sini kok saya di rumah masih suruh kerja, kata saya. Tapi biarlah, atau bisa membantu masih, kata saya, Kang Odeng. Di lama kelamaan keluar dari kamar, cerita-cerita lagi, saya pamit pulang sama yang ngantarkan. Di perjalanan saya telepon istri saya, Kang Odeng. Saya telepon, saya perkiraan nyampe sekitaran jam 7, kata saya. Nanti langsung bisa ritual. Jam udah ditentukan jam 12. Itu pun paling lambat 7 hari, Kang. Berarti itu sama oknum paranormalnya itu kalau ritual di rumahnya panjenengan sendiri ya? Iya, Tapi dikasih cara amalannya dikasih untuk cara amalannya, terus dia tinggal memantau gitu, kan. dari rumahnya paranormal lah. Iya. Jadi saya telepon istri, suruh sediakan sesajen. Ini. Nanti ritual, kata saya. Singkat cerita, nyampe rumah, ya ceritalah sama istri. Cuman ya hampanya saya itu, Kang Odeng. Saya minta yang instan, ternyata masih saya suruh kerja gitu. Singkat cerita, nyampe jam 12 malam, udah saya masuk kamar yang udah siap dengan sesajen. Itu pun setelah dikit-dikit di situ ada juga amalan yang di luar rumah. Di luar rumah menghadap ke barat laut, Kang Odeng, dengan satu kaki. Gitu. Ya. Malam setelah di luar saya kerjakan, saya masuk lagi, Kang Odeng. Sampai sekitaran jam 3. Keluar lagi. Besok pagi saya telepon. Masih ada komunikasi, Kang Odeng, sama si paranormal gitu. Ya teruslah dikerjakan. Paling lambat 7 hari, paling cepat itu 4 hari. Udah masuk bantuan. Udah datang. Jinnya itu datang katanya. Paling cepat 4 hari gitu. Paling lambat 7 hari gitu. Terus keesokan malamnya juga jam 12 saya masuk, Kang Odeng, dikir. Setelah dikir sekitaran ya 1000 berapa gitu. Ada targetnya pada waktu itu, saya keluar, yang ngerjakan di luar. Jadi saya nggak menghubungin gitu. Dapat 4 hari, nggak ada apa-apa. 4 malam itulah, nggak ada apa-apa, saya ngubungin Kang Odeng. Setelah ngubungin, nggak diangkat udah. HP-nya aktif nggak diangkat. itu katanya itu jenis apa, Pak Mas Agus? Itu jenisnya uang pas pada waktu kita menghadirkan dulu, Kang Odeng. Menghadirkan yang jin yang membantu gitu. Setelah menghadirkan, nanti kita ngomong apa kebutuhannya, minta bantuan. Katanya akan bisa membantu tiap hari kebutuhannya gitu. Seumpama ditagih orang 1 juta, lah datang 1 juta. Ditagih 5 juta, dia bantu 5 juta. Enggak sekaligus langsung uang sekian, enggak. Itu amalannya gimana? Bisa baca? Amalannya pada waktu itu cuman Fatihah, Kang Odeng, kirim sama leluhur ya, biasa sama leluhur saya lah, sama Nabilah gitu. Terus sama Malaikat Jibril, sama yang itu perempuan, Kang Odeng gitu. Jadi jinnya perempuan. Ciri-cirinya dia akan nampak orangnya cantik, rambutnya di bawah lutut gitu. Terus tangan itu di bawah lutut, Kang Odeng, panjang tangannya gitu.
panjang. Jadi 4 hari, setelah 4 hari itu Kang Odeng, saya telepon nggak diangkat. Nah, tetap saya kerjakan Kang Odeng, gitu. Tetap nggak putus asa lah untuk ritual gitu. Mungkin kata saya sibuk atau gimana kata saya. Sampai 6 hari, 5 harinya saya nggak telepon. 6 harinya saya telepon lagi, udah nggak ada kabar Kang Odeng. Itu nomor udah nggak aktif. Berarti nggak hasil lah gitu. Iya, nggak hasil Kang Odeng. Berarti anu ya, ngibul apa nipu lah ya. Ya kasarnya ya nipu lah gitu. Jadi 6 hari itu saya telepon lagi, orang itu udah nggak ada kontak, udah HP-nya udah gak aktif gitu Kang Odeng. Aduh, kena tipu kata saya. Jadi tambat hari saya cari informasi lagi Kang Odeng. Cari informasi, temen lah telepon saya, tanya keadaan saya. Ya alhamdulillah baik, walaupun masih kayak gini kata saya keadaan saya gitu. Kenapa kok nggak cari pesugihan? Bukan nggak cari, udah kemana-mana ini cari informasi. Wah ini ada. Di mana? Di Tulungagung. Apa itu? Tuang goib di kota gitu. Kan sampean dagang gitu. Tinggalnya di akan kota, di sana dikasih jampe-jampe, ditaruh di dalam kotak. Uang itu bertambah nantinya pada waktu malam hari pas mau dihitung gitu. Seumpama sampean dapatnya jual itu 3 juta di dalam kotak, itu bertambah. Nah, singkat cerita Kang Odeng, saya rembukan sama istri gitu lagi. Masalah keuangan kan nggak bisa kalau nggak rembukan sama istri Kang Odeng. Jadi bukan sepakat itu, itulah saya berangkat Kang Odeng. Saya dikasih alamat sama temen ke Tulungagung, Reco Sewu, suruh temuin kuncinya ini gitu Kang Odeng. Diberangkatlah saya Kang Odeng ke Tulungagung. Nyampe sana sekitar jam 5 sore Kang Odeng. Jam 5 sore nyampe terminal Tulungagung, dimakan dulu saya. Setelah makan Kang Odeng, saya cari ojek gitu. Mau kemana Pak? Mau ke Reco Sewu gitu. Oh iya, saya antar. Ini apa sebentar apa gimana saya nggak tahu gitu. Sampai tinggalin nomor biar saya ngubungin. Kalau saya langsung selesai, saya tinggal ngubungin sampean, saya jemput lagi. Berarti berangkat ke sana itu sendiri ya? Sendiri Kang Odeng, sendiri. Jadilah berangkatlah naik ojek ke Reco Sewu itu. Nyampe sana setelah maghrib gitu. Setelah maghrib terus saya temuin si Kuncen gitu. Si Kuncen udah agak tua gitu. Saya cerita permasalahan saya dengan beban yang begitu berat. Terus hampanya lagi, ada juga hampanya pada waktu itu Kang Odeng. Jadi cerita teman sama cerita si Kuncen itu nggak sama. Jadi agak hampa juga gitu. Si Kuncen bilang, sampean jangan dengar apa kata orang di luar bahwa di sini ada pesugihan, di dalam kotak itu bertambah uangnya gitu. Udah dijelaskan duluan kan Kang Odeng sama si Kuncen itu gitu. Tapi ya tetap saya ritual gitu.
Saya tanya biayanya sekian 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 sekian. Setelah di suatu kamar, di situ ada biasa sajen udah lengkap. Terus medianya pakai jenglot, pakai jenglot, dan di kamar itu ada gambar-gambar Ibunda Ratu Nyi Roro Kidul gitu. Jadi ritualnya memintalah gitu, apa keinginan saya itu kepada Ibunda Ratu gitu, melalui pelantara media jenglot. Terus sekitaran ritual itu sekitaran 30 menit lebih lah. Apa yang dibaca sama kuncennya saya juga nggak paham gitu, Kang Odeng. Gitu. Cuman saya mengikuti aja, diem aja gitu di belakangnya. Selesai, terus saya dikasih 2 botol minyak segini besarnya, terus sama bunga dibawakan. Ini suruh taruh di kotak penjualan gitu, di kotak uang gitu. Di setelah ritual keluarlah saya sama kuncennya, cerita lagi sama kuncennya. Terus kalau nantinya ada peningkatan 1-2 hari, ada peningkatan katanya kuncennya, suruh sediakan kamar, sediakan sesajen, dan usaha gambar Ibunda Ratu gitu. Untuk apa ini sesajen? Ya sampean ingat sama apa, menyediakanlah sesajen itu buat Bunda. Intinya ada 1-2 hari ada peningkatan. Terus singkat cerita, saya pamit Kang Udeng. Saya pamit, sampai keluar saya hubungin si tukang ojek itu. Jadi berangkatlah sekitaran 30 menit lah dari terminal Tulungagung ke Mercosewu itu. Jadi saya pulang nyampe terminal, saya telepon istri juga. Gimana ya? Wah, ini kayak gagal lagi ta. Ya nggak tahu lah. Pokoknya ada hampa lah di tadi mengenai pembicaraan, kata saya. Terus ya pulang lah. Saya nyampe rumah ya tetap cerita sama istri yang Odeng. Cerita, saya tunggu, saya buat kotak uang, saya taruh itu jampe-jampe minyaknya itu. 1 hari, 2 hari, ya nggak ada perubahan Kang Odeng. Nggak ada hasilnya ya? Nggak ada hasil gitu. Nggak ada perubahan apa-apa. Entah itu usaha itu lancar, gimana. Cerita uang yang damba itu yang nggak ada Kang Odeng. Jadi ya nggak sampai saya itu menyediakan kamar gitu Kang Odeng. Berarti 2 kali jong ya? Jadi 2 kali ya zong gitu. Habis berapa 2 kali itu ritual? Ya 2 kali sekitaran lah 10 lah. 10 juta ya? 10 juta. Makanya Mas Agus, orang mencari pesugihan itu nggak segampang yang kita angan-angan apa yang kita bayangkan. Iya benar. Kalau uraian cerita Mas Agus ini bukan pesugihan ya, bukan pemujaan, tapi cerita Mas Agus ini yang kita tangkap dikibulin orang. Dikibulin. Gitu ya. Ya sobatku dimanapun Anda berada. Ya semuanya itu biarpun kita mau ke oknum paranormal, biarpun itu sudah kondang, kita harus hati-hati benar.
karena zaman sekarang itu banyak oknum mengaku-ngaku paranormal dari jenis ruangannya, pakaiannya, kayaknya orang ini emang sakti benar, tapi ternyata banyak oknum-oknum yang nipu. Makanya kita harus hati-hati, harus teliti sebelum minta tolong, diteliti dulu, dicermati dulu pembicaraannya dan nadanya. Itu nanti gimana? Kalau emang ada keraguan, mending mundur aja ya sobat ya. Karena daripada kehilangan uang, mending lebih baik dibuat yang lain. Biar untuk apa ya? Daripada dikasihkan oknum itu kan mending untuk keperluan yang lain ya gitu Mas Agus ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Juga mau berkenan mengisahkan kisah Mas Agus ini ya. Kita dari tim Ekspedisi Kangodeng banyak-banyak ucapan terima kasih Sama-sama. sudah mau hadir dan juga mau ke Banyuwangi Mas Agus. Dulu pernah ke Banyuwangi Mas Agus? Ke Banyuwangi enggak, Belum pernah ya. Cuman paling jauh ya itu situ Bondo. Di Bondo ya. Kali ke Pondok Jasad gitu, ngantarkan orang dulu yang masih pegang rental gitu. Ya, kita tutup dulu Mas Agus ya. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.